kedua, di ayat itu dijelaskan oleh Allah bahwa orang yang takwa itu selain dia infak sedekah, dia adalah orang yang mampu mengendalikan amarah. Mampu mengendalikan amarah. Kita ini pacak galau marah tuh, Pak. Semut lagi kalau diinjak uji kita gigit, artinya marah. Apalagi kita manusia. Nah, tapi orang bertakwa kata Allah, orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Maka dalam tarikh Islam, Rasul itu secara pribadi, Bapak Ibu, tidak pernah marah kepada siapapun sampai dia wafat secara pribadi. Tetapi kalau agama yang diganggu, maka beliau yang duluan turun ngajak perang. Itulah Rasul. Itulah Nabi kita. Aman secara pribadi bukan dikit Bapak Ibu, dizolimi, dihianati, bahkan disakiti. Badan beliau itu, beliau tidak pernah marah. Ingat menjelang hijrah ke Madinah, beliau menjajaki tempat hijrah sebelum Yasrib, Madinah sekarang, itu yang namanya Taif. Di situ beliau tidak diterima, malah dilempar dengan batu dan sampai kakinya berdarah. Tapi beliau marah tidak, beliau balik belakang. Sehingga di balik bukit beliau capek istirahat, turunlah malaikat. Nawarkan apa? Nawarkan untuk membela Rasul yang sudah dizolimi. Apa kita hancurkan golongan itu ya Rasulullah, kata malaikat. Uji Rasul jangan. Kalau mereka itu kita hancurkan, mereka itu mati, kati harapan lagi ada anak cucu mereka. Tapi kalau mereka masih hidup, kage ada turunan zuriat, dan harapan kita mereka itu, zuriat mereka itu akan menjadi orang yang beragama samawi. Tidak marah dia. Malah beliau ketika itu mendoakan, berikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Mereka itu melakukan hal ini bukan zalim, tapi karena mereka tidak tahu, kata beliau. Wahum la ya'lamun. Nah, kita tidak pacak nak sama dengan beliau, taruhlah. Tapi paling tidak Bapak Ibu, mari kita imbangi. Apalagi kita ini tambah tua, badan kita, organ kita sudah semakin lemah. Terkejut dikit jantungnya berdebar, terkejut dikit darahnya naik. Maka sabar itu adalah ciri orang yang bertakwa, bisa mengendalikan amarah. Yang bahaya Pak, baik dari agama atau kesehatan, wong yang tambah tua tambah pemarah. Itu bahaya. Agama iyo, kesehatan iyo. Lah ngapo? Karena kita lah tambah tua nih Bapak Ibu, kalau kita sudah 60 ke pucuk ini, kan fisik kita organnya sudah lemah. Ibarat gerobak itu laburu. Gerobak laburu tapi dimuati yang berat. Kan hancur gerobak itu Pak. Nah sama dengan kita. Gerobak kita ini laburu Pak. Kadang engkol-engkolan kita tidak berjalan. Ngapa? Memang lama soalnya nian. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Kenyanyi Allah. Memang lama soalnya nian, bukan azab Tuhan, bukan. Kadang-kadang Pak kita ini tegak bae, julak-julakan. Ngapa? Gerobak laburu. Amun masih muda dulu tidak. Makanya benar, amun budak masih muda Pak, masih gagah itu, kalau dia dari duduk nak tegak, yang duluan naik kepalanya, wong masih muda. Tapi kalau kita lah tua, tidak. Dari duduk nak naik, yang naik duluan bukan pala Pak. Apa? Pantat. Oh, julak-julakan gitu nah. Pantat lah ternaik, baru berjulak lagi. Oh, itu bukan azab, bukan. Bukan laknat, bukan. Itu adalah memang hukum Allah. Makanya orang bertakwa itu tambah tua pacak mengendalikan marahnya. Dikit-dikit nak marah, dikit-dikit nak marah. Orang marah itu Bapak Ibu sulit ngitung sarafnya yang tegang ketika dia marah. Makanya kata orang kesehatan, kita marah 2 menit baik Pak, 2 menit baik kita marah.
Maka itu untuk mengendorkan saraf itu butuh 6 jam. 2 menit kita marah, maka mengendorkan saraf yang tegang tadi Pak, itu butuh 6 jam. Makanya jingoklah kalau kita habis marah, Bapak Ibu, rai itu tegang Pak. Rai itu sangar. Ngapa tegang? Butuh 6 jam. 6 jam baru pacak kendor. Itu pun kalau tidak marah lagi dalam 6 jam. Amun 5 jam baru, belum sampai 6 jam, baru 5 jam lah marah lagi. Nambah 6 jam lagi Pak. Jadi kalau sehari 2 kali marah Pak, maka sehari itu tidak akan kendor saraf kita, tegang terus. Teko ngomong kita ketus. Makanya kita kan kalau ada orang baru dari marah, kita ada galak ngajaknya ngomong Pak. Ngapa? Gak kena bagian pula kita. Memang macam itu. 6 jam baru bisa kendor. Baru 5 jam malah marah lagi. Ngulang lagi Pak. Kadang dia juga tahu ngapa nak pemarah nian Pak. Wih lah tuh, wong tuh inilah. Dak doh. Wong tua pemarah, tidak. Wong tua tu tambah sabar. Pacak mengendalikan amarah. Bukan dak pacak marah. Dak kate manusia yang tidak bisa marah. Pacak kalau cuman pacak mengendalikan. Tidak keturut cara Rasul. Minimal itu jadi pedoman bagi kita semua. Jadi orang bertakwa itu bukan hanya suka berinfak sedekah, tapi juga dia bisa mengendalikan amarah kepada siapa baik. Dengan bini jangan neman gino marah, apalagi bini. Ini kadang-kadang terbalik, lakinya langalah, bininya cak kemelawanan nian. Lah iyo. Laki langalah kadang-kadang, tapi bini cak kemelawanan nian. Iya. Ya mungkin ya bukan kita di sini. Kalau kita di sini mungkin ya tidak ya. Kadang-kadang bini lah keluar dari rumah ngapo ngecik bala. Si bini masih ngejar pakai sapu kadang-kadang. Lagi-laki tidak boleh Pak, apa lagi bini. Ngapo? Itu tadi Pak, yang sangat rugi itu yang marah, bukan yang dimarahi. Secara pribadi yang rugi itu yang marah, bukan yang dimarahi Pak. Ngapa macam itu? Yang dimarahi itu Bapak Ibu, bebannya tidak begitu besar di fisik dia. Artinya sakit juga. Tapi dia tidak begitu tegang. Yang marah ini yang tegang. Nah kalau sudah begitu Bapak Ibu, kita nih rengkok. Itu dari kesehatan, dari agama lebih lagi. Bab marah itu adalah bersumber dari syaitan. Itulah marah. Sumber dari syaitan. Maka kita mari dalam menjaga takwa ini, amarah mari kita kendalikan. Kalau pacak senyum, ngapo nak merengut. Nah itu nah pilihannya. Man pacak senyum, senyum baiklah. Wong marah, senyumi baiklah. Senyumi baiklah. Dia marah dengan kita jauh dikit. Ngelak bela kita, ngapo? Biar tak terpelok gitu. Oleh karena itu mari pribadi masing-masing Bapak Ibu, firman ini jadi standar bagi kita, apakah kita orang bertakwa atau belum. Lah yang kedua,